Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Id yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasa senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas bumi Allah ini bukan kebetulan, melainkan didahului oleh orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungan. Andai mereka masih ada, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tak semua seberuntung itu. Banyak dari mereka yang sudah mendahului kita. Terbayang wajah mereka di pelupuk mata kita. Tak ada kata yang lain yang dapat kita ucapkan selain Rabbana ghfir lana dzunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkanlah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kedua orang tuaku, dan selamatkanlah mereka ya Allah. Berikanlah tempat yang layak di sisimu ya Allah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Lalu dia adalah seorang laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal untuk istri dan anaknya. Dia kerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk keluarganya. Andai
ayahanda kita masih hidup, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh, namun sebagiannya sudah meninggalkan kita. Rabbana, ampunkanlah wali walidina, wali ummahatina, ayahanda kami, ibunda kami. Rabbana ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil, maka balaslah itu ya Allah. Tidak ada yang bisa membalas semua itu selain Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam kesedihan, tidak ada yang bisa menghapus kesedihan itu selain lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melampangkan ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, tidak ada yang dapat melapangkannya kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam lautan takbir, maka semua menjadi larut, semua menjadi bening, semua menjadi bersih, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali solat doa tidak terwujud karena kita, berapa kali ibadah mereka tidak jadi karena tangis kita sewaktu kecil. Hari ini apa yang bisa kita balaskan kepada kedua orang tua kita, orang yang telah berbuat baik kepada kita? Tak ada ungkapan yang bisa kita sampaikan selain doa. Maka panjatkanlah doa, ungkapkan permintaan ampunan, maaf kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik, bulan yang mulia, yang diagunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kami menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah Idul Fitri yang berbahagia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pelajaran pertama dari hikmah Idul Fitri 1442 Hijriah ini, apapun yang terjadi, hidup manusia tetap dalam ujian dan cobaan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kamu dengan perasaan takut, takut sakit, takut susah, takut melarat. Tapi ketakutan-ketakutan itu sudah lama kita hilangkan karena takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, andai aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, apakah yang aku mohonkan kepada Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku." Doa inilah sepanjang di bulan suci Ramadan, di dalam ibadah salat tarawih kita ungkapkan, kita ucapkan, tiada lain adalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, maka karena takut itu ia halalkan segala cara, sogok, judi, khamar, minum-minuman keras, maka ia lebih takut pada yang haram sehingga dia lupa ada takut yang lebih besar lagi, yaitu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Apa sebenarnya inti dari ibadah yang kita dirikan selama 30 hari, 30 malam ini? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dinyatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Tidak. Apakah Allah ingin mempersulit hambanya? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapat kebaikan yang diinginkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sidang jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan,
takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar kemaksiatan, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisa bisikan hati, bahkan lintasan pikiran, dijaga itu semua selama 30 hari. Semua yang halal kita tahan, makanan yang halal kita tahan, minuman yang halal kita tahan selama 13 jam lebih mampu menahannya. Maka mengapa tidak untuk yang haram? Maka puncaknya pada hari yang mulia ini kita pun ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar ketakutanku, besar musibahku yang kuterima, tapi tidak membuatku menghalalkan yang haram. Allahumma hdina bihalalin. Ya Allah, cukuplah kami dengan yang halal sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Di saat kita sholat, di saat tahajud, di saat kita berdoa kepada Allah, apa yang kita minta? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Kita memohon untuk terhindar daripada api neraka. Kita mohon untuk tidak menjadi penghuni daripada neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, dia bukan sekedar kata-kata di khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita, ke dalam tulang sumsum kita. Besok, lusa, kita akan kembali ke aktivitas kita yang lama. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal menjadi tempat kita kembali kepada perbuatan maksiat? Ataukah kita laizal id liman labisa jadid walakinna id liman ta'atuhu tasid. Hari raya bukanlah hari bagi orang yang memakai baju baru. Hari raya hanya layak bagi orang-orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya, bertambah ibadahnya, bertambah solahnya, bertambah ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan rasa takut hanya kepada Allah dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memohon ampun kepada Allah, kita takut kepada Allah, takut berbuat yang haram, takut makan yang haram, karena makanan haram akan menjadi darah daging. Darinya tidak diterima doanya orang yang senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Orang yang senantiasa memakan makanan yang haram, yang bukan haknya, sulit hidupnya, apalagi itu diberikan kepada anak dan istrinya, pada keluarganya. Semoga kita menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai detik ini, mulai pagi ini, dan seterusnya bertambah takut kita, bertambah taat kita kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kedua di hari hikmah, di hari Idul Fitri ini, bahwa setelah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga, mata kita tahan untuk bangun lebih awal, kita membaca Al-Quran, kita sholat tarawih, kita tadarrus, kita beribadah sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita berikan sebagian harta kita, kita menyumbang di masjid ini, kita menginfakkan dan berzakat di akhir Ramadan. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak kikir, kita tidak bakhil, kita tidak pelit. Wa ma yunqasu nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, kikir, maka dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak hanya sekadar memberikan 2,5% atau 2,5 kilogram beras, 30.000 uang atau berapapun yang kita bayar, tapi untuk lanjutan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah yang wajib di dalam bentuk, yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf, sedekah, hibah, sumbangan kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harta titipan Allah. Saat kita masuk masjid, kita minta rahmat.
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untuk kami. Tapi ketika kita keluar masjid, yang kita minta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu. Fa iza qudiyatis shalah, jika salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini. Carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ekonomi umat. Yang pedagang dengan barang dagangannya, yang petani dengan pertaniannya, yang peternak dengan hewan ternaknya, yang jasa pemikir dengan jasa pikirannya, kontribusi akalnya, semua berperan. Semua itu adalah cara untuk mencari rezeki yang halal. Tapi jika rezeki sudah didapat, ingat orang Islam mencari rezeki bukan untuk menumpuk harta, tapi pakailah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama sadi habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti kau tanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Lalu kemudian ia menjadi 7 biji, menjadi 100 biji, menjadi 700 biji. Apakah cuma itu saja? Allah melanjutkan firman-Nya, wallahu yudaifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah lebih luas, lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Sesungguhnya harta yang sudah kita sedekahkan, yang kita sumbangkan di masjid ini, yang kita sudah kita infakkan, itu tidak seberapa dibanding nikmat Allah yang kita terima. Kita berkaca sejenak, bagaimana kelopak mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana tenaga kita, bagaimana ingatan kita, itu tidak tertebus dengan materi. Jangan pernah kita menyangka kita telah menebus surga dengan harta yang kita punya. Kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk sumbangan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknisuna nazhaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bihi adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk harta, orang-orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, menumpuk harta, dia tidak keluarkan zakatnya, maka Allah mengeluarkan ancaman. Sampaikan kepada mereka, mereka mendapat azab yang sangat pedih, menyakitkan. Hartanya itu nanti akan menjadi bahan kayu bakar, dipanaskan, lalu kemudian ditimpahkan ke kepala mereka, ke pusar mereka, ke usus mereka, ke pundak mereka. Lalu Allah katakan, inilah harta yang dulu kau tumpuk, inilah harta yang menyebabkan engkau lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta yang engkau cari mulai dari pagi hari sampai petang hari. Engkau lupa beribadah, engkau tinggalkan Allah, maka terimalah azab daripada apa yang engkau cari di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Setelah kita membayar zakat, maka jangan lupa kita juga berinfak dan bersedekah. Setiap hari malaikat mendoakan orang yang bersedekah dan berinfak. Allahumma a'timun fika khalafa. Ya Allah, beri ganti kepada mereka yang bersedekah. Tapi jangan lupa Allah juga mengingatkan malaikat kepada mereka yang tak ada juga, tak mau, tak mampu. Namun ada yang mampu tapi tidak mau bersedekah. Maka apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsika talafa. Berikanlah mereka kebinasaan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin sidang jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang barusan kita gambarkan, kita bacakan sebelum pelaksanaan Idul Fitri adalah merupakan bentuk kesadaran kita semua. Semoga ini terpelihara bahwa harta yang kita dapatkan, sedikit apapun dan sebanyak apapun, ingat bahwa harta itu adalah titipan Allah. Jadikan harta itu untuk menolong diri kita di hadapan Allah, bukan malah sebaliknya harta itu menjadi kayu bakar, menjadi penyiksa, menjadi lawan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir dari hikmah Idul Fitri yang kita rayakan pada hari kesempatan ini adalah bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni,
maka maafkanlah kesalahanku ya Allah. Kita sudah memintakan ampun untuk kita, untuk orang tua kita, tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan kepada Allah. Kita menangis, memohon dan merengek, meminta kepada Allah, maafkan kesalahanku kepada si fulan ya Allah, maafkan dosaku kepada si anu ya Allah. Tapi Allah tidak dapat memaafkan, karena ini hubungan kita kepada sesama manusia. Allah tidak punya hak untuk memaafkan kesalahan manusia kepada manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini adalah tulibat alaihimuz zillah. Mereka akan direndahkan, mereka akan dihinakan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna, sampai mereka menjadi illa kecuali bihablin minallah wa hablum minan nas. Orang yang senantiasa menjaga hubungannya kepada Allah dan memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari solat Idul Fitri di masjid kita ini, datang dari arah kanan, pulang dari arah kiri, datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Agar makin banyak orang yang kita jumpai, makin banyak orang yang bisa kita sapa. Dulu 2 tahun yang lalu kita masih bisa bersalaman satu dengan yang lain, tapi hari ini itu semua uluran tangan, salaman, bersentuhan satu dengan yang lain sudah menjadi aturan untuk tidak kita laksanakan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ungkapkan kepada saudara-saudara kita yang telah kita zalimi, sadar atau tidak sadar, dengan ikhlas kita memohon maaf kepada mereka. Dan kebaikan yang paling baik adalah berniat memaafkan satu dengan yang lain. Ketika kita bertemu, ketika kita berjumpa, untuk saling memaafkan. Dengan inilah kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara inilah kita akan mendapatkan ampunan atas kesalahan kepada sesama manusia. Ma min muslimin, 2 orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, fayatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka ayyatarika, sebelum mereka berpisah. Luar biasa, ketika kita berjumpa, apalagi itu berjabat tangan, maka Allah mengampunkan dosa kita ketika kita saling memaafkan di dalam perjumpaan itu sebelum perpisahan. Inilah kesempatan baik dan mulia, sifat orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini setelah 30 hari Allah uji kita, uji kesabaran kita, uji nafsu kita. Hai hambaku, kuuji dengan makanan engkau lulus, kuuji kau dengan minum lulus, kuuji kau dengan nafsu lulus, kuuji hari ini, kuuji kau dengan yang tampak ringan, ringan di mata kita, ringan di mata kita. Sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Sanggupkah kau meminta maaf kepada saudaramu? Hari ini kita kembali kepada fitrah, kembali pada fitratul Islam, yaitu fitrah kesucian Islam. Maka mari kita raih tangan orang tua kita, kita raih tangan saudara-saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya, mungkin karena dia baik atau karena dia tulus, tapi dalam hatinya tetap tergores. Goresan itu kita hapus hari ini dengan ucapan permohonan maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi,
والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita hadir di rumah Allah ini adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berangkat ke tempat ini, ke masjid ini bagi yang salat di masjid, ke lapangan bagi yang ibadah di lapangan. Sedangkan Ummu Atiyah mengatakan, kami diperintahkan mengeluarkan perempuan di antaranya, perempuan yang sedang berhalangan, tetap di bawah ke tanah lapang, tidak di bawah ke dalam masjid, tidak untuk salat, tapi mereka mendengar khutbah. Salat ini bukan sekadar salat 2 rakaat, bukan takbirnya saja, tapi yang tak kalah penting dari itu adalah wasiat dalam khutbah. Maka kami fokus kepada 3 perkara saja. Mari kita tingkatkan rasa takut kepada Allah. Mari kita tingkatkan infak, berwakaf, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari kita sambung hubungan silaturahim yang selama ini putus di dalam kehidupan kita. 3 perkara ini kita tanamkan ke dalam keluarga. Mari kita bawa syariat Allah ini dalam keluarga. Tidak cukup hanya sekadar khutbah setelah itu. Selesai, setelah kita bubar dari masjid ini, kita bubar, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas bukan saja tugas ulama, ini bukan saja tugas ustadz, ini bukan hanya saja tugas kiai, tetapi ini adalah tugas kita bersama, tugas kepala keluarga. Mereka menjadi penerus agama Islam. Tugas keluarga jaga istri, jaga anak. Maka momen Idul Fitri ini kita sampaikan ajaran Islam ini kepada mereka, sehingga mereka menjadi penerus agama Islam di masa yang akan datang. Karena Islam akan tetap tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam, tapi tidak ada jaminan bahwa anak cucu kita akan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Yang kaya rugi, miskin rugi 2 kali. Yang hebat rugi, yang pejabat rugi. Tapi ada yang tidak rugi, illal ladina amanu, yang tetap istiqamah dengan imannya. Iman yang selama dia pupuk di bulan suci Ramadan, ketaatan yang dia dapatkan di bulan Ramadan dia pelihara, jaga 11 bulan ke depan. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa amilus shalihat, yang tetap beramal saleh meskipun bukan bulan suci Ramadan, yang tetap melaksanakan ibadah meskipun bukan bulan suci Ramadan. Mereka adalah orang yang beruntung. Wa tawashaw bil haq, saling mengingatkan kepada kebenaran, saling menjaga kebenaran, saling memelihara kebenaran. Wa tawashaw bis sabar, saling menasihati ke dalam kesabaran. Nasihat-nasihat inilah yang akan menjaga bumi ini, kampung kita ini, lesong yang kita cintai ini tetap terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan keberkahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Suriah ki arda ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar
والفجار والوباء والفحشاء والمنكر ما دار منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر يلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.